Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran TIK. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar di rumah, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada bab 1, kita sudah sedikit mempelajari tentang Microsoft Word. Nah, seperti yang kalian ketahui, Microsoft Word itu adalah program pengolah kata yang dapat digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen. Mengedit dokumen artinya memperbaiki dokumen, seperti surat, cerita, ataupun karangan. Nah, pada bab 2 ini, kita akan membahas sedikit menggunakan Microsoft Word. Buka bukunya di halaman 19. Di sini sudah ada contoh teks atau cerita tentang layang-layang. Kalian dapat gunakan untuk programnya, yaitu program Microsoft Word untuk mengetikkan teks layang-layang ini. Nah, caranya gimana untuk membuat dokumen baru? Seperti yang kita bahas di bab awal, sebelum kita membuat dokumen baru, kita terlebih dahulu membuka program Microsoft Word. Langkahnya, yang pertama kalian klik logo Windows, kemudian pilih All Programs, lalu pilih Microsoft Word. Nah, di sini sudah disediakan berbagai macam template atau desain dari Microsoft Word yang dapat kalian gunakan atau kalian butuhkan untuk mengetikkan teksnya. Parangga pilih di sini yang blank dokumen. Nah, di lembar kerja putih ini kalian dapat mengetikkan teks yang ingin kalian buat. Ini yang dinamakan dengan halaman kerja. Parangga ambil contoh di sini teksnya taman sekolah. Nah, di sini sudah Parangga buat untuk teksnya dengan judulnya Taman Sekolah. Jika kalian sudah membuatnya juga, kalian dapat menyimpan untuk dokumen ini di Microsoft Word atau di komputer laptop kalian. Caranya gimana? Kalian bisa pilih icon save yang lambangnya disket, atau bisa juga kalian pilih menu file, kemudian pilih save atau save as. Di sini ada dua untuk menyimpan. Nah, perbedaannya untuk save, kalian dapat gunakan untuk menyimpan file yang sudah pernah tersimpan dengan menggunakan nama file yang sama. Sedangkan untuk save as, kalian dapat gunakan untuk menyimpan file yang sudah pernah tersimpan dengan menggunakan nama file yang berbeda kalau untuk save as. Nah, di sini karena belum pernah disimpan, jadi bisa kita pilih save. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya. Nah, di sini untuk title bar-nya sudah berubah menjadi Taman Sekolah 2. Jika kalian ingin mengedit atau merubahnya, kalian dapat buka kembali untuk filenya di menu file, kemudian open, kalian pilih Taman Sekolah. Setelah diedit, misalkan kalian ingin menyimpannya kembali dengan nama file yang berbeda, berarti kalian pilih yang save as. Lalu pilih tempat penyimpanannya, mau di mana. Parangga namakan Taman Sekolah Save 3. Nah, ini untuk title bar-nya pun juga berbeda, dan untuk filenya juga menjadi ada dua. Di sini ada Taman Sekolah 2 dan Taman Sekolah 3.
Jadi ada dua filenya dengan nama yang berbeda. Nah, berikutnya untuk menutup dokumen, kalian dapat memilih menu file, kemudian pilih close. Atau bisa juga kalian dapat langsung klik icon silang pada pojok kiri layar atas kalian. Nah, untuk membuka dokumen, kalian harus ingat di mana filenya kalian simpan, di folder apa namanya. Tadi kan Parangga udah menyimpannya di folder yang dinamain di sini dokumen. Parangga cari, kemudian nama filenya apa? Taman Sekolah. Nah, untuk membuka file. Jadi untuk folder itu sendiri yaitu tempat di mana program dan file disimpan. Nah, kemudian berikutnya kita bisa merubah teks atau huruf dengan menggunakan atribut huruf. Atribut-atribut huruf yang ada pada Microsoft Word ada berbagai macam. Di sini yang pertama ada yang dinamakan dengan font. Font ini untuk merubah bentuk huruf. Kemudian ada font size untuk merubah ukuran huruf. Ada font color untuk merubah warna huruf. Kemudian bold untuk membuat huruf tebal. Italic untuk membuat huruf miring. Dan underline untuk menggarisbawahi huruf. Sini kita coba untuk judulnya kita bisa rubah untuk bentuknya. Parangga gunakan yang di sini Berlin Sans FB. Dan untuk ukurannya juga bisa kita rubah sampai ke ukuran 72. Nah, kemudian untuk warnanya bisa kita rubah juga. Di sini kalian bisa klik tanda panah kecil ini untuk mencari warna-warna lainnya. Bisa kita pilih, Parangga pilih warna merah. Kemudian bisa kita beri garis bawah dan huruf miring. Ini fungsi dari atribut huruf. Nah, untuk yang di bawahnya Parangga gunakan atribut huruf yang bold untuk memberi huruf tebal. Nah, kemudian untuk mengubah paragraf atau untuk mengatur paragraf, bisa kalian buka bukunya di halaman 36. Di sini paragraf adalah suatu bagian dari karangan di mana penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf pada Microsoft Word juga mempunyai pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol Enter. Jadi tombol Enter pada keyboard berfungsi untuk membuat baris baru. Nah, di sini Parangga akan tambahkan. Ini Parangga tekan Enter, pindah kursornya ke bawah. Tambahkan teksnya. Nah, ini untuk teksnya sudah selesai dibuat. Kemudian kita bisa mengatur untuk perataan teks. Jadi pada Microsoft Word ada 4 jenis perataan teks dalam paragraf, yaitu ada yang dinamakan Elegant Text Left yang berfungsi untuk agar teks rata kiri, dan ada juga Center untuk membawa teks ke tengah. Untuk membawa teks ke tengah, dan Elegant Text Right untuk agar teks rata kanan,
Dan yang keempat, justify, yaitu berfungsi untuk paragraf rata kiri dan kanan. Kita coba yang center. Untuk judulnya Parangga gunakan perataan teks center. Jadi dia posisinya ada di tengah. Nah, kemudian untuk isi dari ceritanya, Parangga gunakan di sini yang justify. Jadi rata tengah, rata kiri dan kanan, atau bisa juga pilih yang rata kanan, alingan teks right, atau bisa juga center. Kalau center rata tengah. Tapi yang digunakan di sini justify, yaitu rata kiri dan kanan. Nah, kemudian untuk menyalin teks. Jadi terkadang saat mengetik dokumen, kalian jumpai kata atau kalimat yang ditulis berulang. Kalian dapat melihat hal itu pada penulisan lirik lagu atau puisi. Jadi untuk menyingkat waktu, kalian bisa menggunakan perintah copy, cut, dan paste. Nih, ada perintah copy, cut, dan paste. Untuk fitur copy bekerja seperti mesin fotokopi. Jadi fungsinya itu untuk menyalin dengan tetap mempertahankan objek aslinya. Jadi objek yang aslinya tidak hilang. Kalau untuk cut, menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya. Jadi kalau kita menggunakan fitur yang cut, kita menyalin tapi untuk yang objek aslinya itu hilang, pindah tempat jadinya. Dan untuk yang paste, fungsinya itu untuk meletakkan objek hasil salinan. Atau bisa juga kalian gunakan keyboardnya dengan menekan Ctrl C pada perintah copy, kemudian Ctrl X pada perintah cut, atau Ctrl V untuk perintah paste atau letakkan salin objek. Nah, itu saja untuk materi di bab 2 pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Parangga akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.